Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'u ilmullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa ketemu lagi dalam paparan lanjutan 3P 9SR. Malam ini tanggal 28 Maret 2004, malam ke-18 bulan Ramadan. Saya akan memaparkan lagi 3P 9SR pada fase petapa pada item sodakoh 10% judulnya ya. Jadi pada item sodako 10% ini, kalau kemarin 2 hari yang lalu sodakoh ke saudara dekat atau saudara kandung kerabat terdekat, setelah itu yang B, sodakoh ke masjid atau tempat ibadah, bisa sekolah dan lain-lain. Ini C, sodakoh 10%. Apa yang dimaksud dengan sodakoh 10% ini? Sodakoh 10% ini merupakan sodakoh, kalau saya pribadi merupakan 10% dari yang akan kita hajatkan. Suatu misal dulu ya, waktu saya sama Abah Mustafa waktu silaturahmi ke Madura, saya membawa uang 500.000. Saya disangoni 500.000, sedangkan Abah Mustafa almarhum itu membawa uang 1.500.000. Maaf, saya bawa 300.000 zaman uang dulu ya. 300.000 lah ke Madura. Itu kalau ini hukum berbalik, saya membawa 300.000, uangnya dikasih mbah ya. Mbah itu di rumah dapat rezeki tidak terduga itu sekitar 3 juta. Begitu juga dengan Abah Mustafa, dengan yakin dari awal, ini nanti kalau saya habiskan 1.500.000 sampai pulang ke rumah, nanti sama Allah akan diganti minimal 10%. Ternyata benar, setelah saya sampai ke rumah beliau, ada orang cuma-cuma ya waktu itu memberikan uang 15 juta. Itu nyata. Itu untuk sodakoh ya 10%. Itu intinya Allah akan minimal mengasih secara langsung itu 10%. Nomor 2, kejadian lagi saya waktu membuat musola ya, rehab musola depan rumah itu, habis waktu itu ya habis 30 juta, dikasih Gagan 5 juta, saya habis 25 juta. Saya dengan yakin setelah musola selesai, saya langsung 1 tahun kemudian rehab rumah. Itu saya yakin Allah akan mengganti sodako saya untuk membuat musolahnya Allah, minimal diganti 10%. Benar adanya. Saya waktu itu bangun rumah tidak pegang uang banyak, perkiraannya kasarannya pokok jalan, ternyata Allah menyelesaikan
saya rehab rumah itu sama toko waktu itu meningkat kisar 8,5 bulan. Dan uang saya juga tidak tahu dari mana, Allah semua yang mengatur. Juga saya pernah beli sesuatu 200 juta ya, saya pinjam uang waktu itu 200 juta. Setelah saya pinjam uang 200 juta, langsung setelah saya dapat rezeki, saya sedekahkan 20 juta. Padahal saya belum menyaur ya, belum mencicil uang pinjaman itu yang saya pinjam 200 juta, karena saya harus mencicil per panen. Setelah saya cicilan pertama itu saya cicil madharobah ya, pakai akad madharobah, saya cicil 1 kali, ada uang. Karena saya punya keyakinan kalau saya pinjam 200 juta berarti saya harus sedekah 20 juta, saya harus sedekah 20 juta. Waktu itu alhamdulillah Allah menyelesaikan hutang saya. Jadi kalau kita punya hutang, mau berhutang ya, kayak saya berhutang 500 juta, berarti kita sudah punya sedekah 50 juta. Itu ya bisa dibolak-balik hukumnya. Demikian juga kalau kita anak-anak saya, istri saya ingin beli mobil ya yang harga 60 juta. Istri saya sudah sedekah, walaupun sekarang belum keturutan beli mobil, tapi sudah sedekah 6 juta. Jadi kalau kita itu enak sama Allah itu, kalau kita pingin mobil yang 60 juta, berarti kita harus sedekah dulu 6 juta. Jadi kalau kita ingin sama Allah, ya Allah saya pingin rumah, ya kayak rumah saya itu habis sekitar hampir 400, berarti ya 40 juta, harus kisaran 40 juta ya. Anggap aja 25 juta saya bangun musola dan lain, 30 juta sama Allah saya diganti untuk rehab sekitar 300 juta lebih. Sama seandainya anak-anak saya nanti mau beli mobil, mobilnya harganya 500 juta. Usahakan ya 10 juta ini disedekahkan dulu, ya 10 juta, 10% dari harga mobil yang diincar 500 juta, berarti 10% dari yang diincar atau mobil itu 500 juta, berarti 10%-nya adalah 50 juta harus disedekahkan orang. Loh, kok tambah kurang? Enggak tambah kurang, itu intinya kalau kembali ke materi yang kemarin, itu 50 juta berupa unsur hara yang ada di sistem 3P 9SR berupa rabuk. Setelah sedekahnya berupa rabuk ya, entah itu sedekah entah ke masjid dan lain-lain, 50 juta itu unsur hara akan di lambang pohon jeruk itu rabuk yang banyak akan dibawa naik ke atas berupa buah yang lebat dan besar dan manis. Jadi intinya ini adalah pelajaran kupasan hikmah saja, jangan nggak ada dalil. Opo dalilnya nggak ada. Jadi untuk keluarga besar saya, anak-anak saya, Adi, Jaya sama Bima, anak cucuku semua, jika kalian menginginkan mobil yang harganya 500 juta, maka kalian harus sedekah 50 juta dulu. Nah, setelah kamu sedekah, niatkan, ya Allah, saya sedekah ini pertama untuk ridho Allah, untuk baginda Rasul, untuk semua orang tua kami, juga hajatnya untuk ingin membeli mobil yang harganya 500 juta. Penuhilah ya Allah. Semua urusan akan saya serahkan ke panjenengan ya Allah. Langsung diucapkan gitu. Insya Allah nanti Allah akan ngasih mobil atau apa saja yang diinginkan sesuai dengan sedekahnya ya. Jadi sedekah 10% sama anak-anak saya kemarin saya buka rahasia di sini, satu anak 40 juta ya, saya sedekahi per anak 40 juta.
anak pertama 2, 3, 120 juta. Untuk apa? Untuk masjid, untuk menaikkan haji, untuk mendaftarkan haji orang tua, mertua ya, orang tua angkat saya. Dari sana uangnya. Jadi saya punya anak 3, saya sudah ke 40 jutaan ya, 120 juta itu ya 50 juta untuk bagi 2, 25 juta untuk mendaftarkan haji mertua, 25 juta untuk mendaftarkan ibu angkat saya, sisanya untuk masjid. Jadi secara nggak langsung kemarin saya sudah melaksanakan sedekah ke saudara kerabat paling dekat ibu dan mertua saya. Setelah itu saya taruh masjid sisanya ya, besar sekitar 70-an lah kalau secara global ya ke masjid. Ini bukan riya enggak, tapi ini adalah pelajaran. Saya buka di sini karena ini akan ditonton oleh anak cucu saya sampai akhir zaman. Jadi intinya sedekah 10% itu adalah sedekah DP. Mudah-mudahan ilmu sedekah 10% ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa tanya saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana mudaya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad.